Oke guys, assalamualaikum. Jadi ini adalah Vivo X60, sebuah smartphone dari keluaran tahun 2021. Ini adalah keluaran flagship Vivo, dan karena udah gue pakai kurang lebih seminggu, jadi kali ini kita bakal membahas full review Vivo X60. Kita mulai dari desain. Secara desain gue cukup suka untuk Vivo X60 ini. Penempatan tombol volume dan power ada di sebelah kanan. Tombol powernya bertekstur dan juga menjadi pembeda dengan tombol volume. Di bagian bawah ada speaker, port Type-C dan juga SIM ejector yang berisikan 2 nano SIM. Di bagian kiri ini nggak ada apa-apa, sedangkan di bagian atas ada mic dan juga ada tulisan profesional fotografi. Di bagian back covernya ini cukup simple ya, ada logo Vivo di bagian bawah, dan di bagian modul kameranya ini ada logo Zeiss, yang dimana di bawahnya lagi ada flash, yang di sampingnya ada tulisan bertuliskan Zeiss Vario T-Sharp, dan juga ada angka-angka ya, dimana angka-angka ini menunjukkan bukaan lensa kameranya. Kemudian kita lanjut ke bagian layarnya, dimana tipenya ini flat, nggak melengkung, berbeda dengan versi Pro nya yang udah melengkung di sebagian sisinya. Dari segi build quality bisa dibilang cukup solid karena back covernya juga terbuat dari kaca, walaupun framenya sendiri ini masih terbuat dari plastik. Untuk layarnya sendiri ini tipenya AMOLED 120Hz yang support konten HDR10. Ukurannya sendiri ini 6,56 inch, dimana screen body rasionya ini 87%. Untuk resolusinya ini Full HD, untuk kerapakatannya 398 ppi. Untuk bezel ini bisa dibilang tipis ya, dan juga lumayan tipis di bagian bawahnya. Kualitas layarnya juga bagus, khas AMOLED lah, tajam, warnanya pop up. Kekurangannya dalam multimedia ini sebetulnya cuma satu ya, dimana bagian speakernya ini cuma satu, yaitu mono aja dia. Berbeda dengan kelas-kelas flagship itu biasanya udah dikasih stereo speaker. Kita lanjut ke bagian performa, dimana Vivo X60 ini memiliki prosesor yang masih gue bilang ini masih kencang di tahun ini, yaitu Snapdragon 870 5G. Secara data, Antutu versi 10 ini bisa tembus hampir 700.000. Untuk Geekbench 5 ini stabilitasnya sangat bagus ya. Dan terbukti saat gue tes untuk game-game seperti Mobile Legends, ini masih terbilang cukup enteng. Walau disayangkan settingan refresh rate-nya hanya mentok di 60 fps aja. Jadi untuk settingan grafik ultra ini nggak ada sama sekali kendala ya. Baik itu bahkan dalam war besar sekalipun itu nggak ada frame-frame drop. Untuk suhunya juga sangat bagus, sangat terjaga. Dimana untuk gue bermain ini gue tes di ruangan non AC, itu menggunakan data dan juga wifi. Untuk suhu gue cek pakai aplikasi pihak ketiga, yaitu baterai lock, itu nggak sampai 40 derajat, dimana untuk 40 derajatnya memang untuk main game berjam-jam ini masih sangat enak ya untuk Snapdragon 870 ini. Secara multitasking juga nggak ada masalah di HP ini. Untuk editing gue tes juga, untuk rendering gue coba di 4K 30 fps, baik preview maupun ekspornya juga terbilang sangat cepat. Kemudian kita lanjut ke bagian OS-nya, dimana menggunakan Vantage OS berbasis Android 13 ya, dengan security patch-nya di bulan Juni kemarin sudah update. Terbilang up to date ya Vivo ini. Untuk iklan di HP ini ternyata masih ada ya untuk iklannya. Itu kadang-kadang aja ya, nggak terlalu mengganggu untuk notifikasinya. Sedangkan HP ini sendiri memiliki RAM 8GB, bisa ditambah dengan virtual expansion ya, dan memiliki storage 128GB tanpa microSD. Jadi dalam sektor performa gue sendiri nggak ada komplain untuk Vivo X60 ini. Kemudian kita lanjut untuk membahas baterainya, dimana baterainya Vivo X60 ini hanya memiliki kapasitas 4300 mAh. Terbilang ya standar sih untuk tahun-tahun ini. Untuk penggunaan gua non gaming itu screen on time-nya hanya di 4 jaman lebih.
Itu untuk screennya gue lock di 120 fps ya. Standby-nya kira-kira 12 jam. Jadi kalau kita simulasikan pagi cabut charger, sore atau hampir maghrib kita perlu ngecas lagi. Untuk penggunaan full gaming juga ini gue tes untuk bermain game Mobile Legends di settingan rata kanan. Ini bisa kuat 3,5 jam. Sisa baterai di 15% dan bisa gue bilang cukup oke ya. Karena ini HP kan udah keluaran 2 tahun yang lalu, jadi otomatis udah lumayan terkikis untuk baterai health-nya. Untuk waktu pengecasannya ini menggunakan charger bawaan Vivo di mana 33 watt. Itu hanya 1,5 jam sampai 1 jam 40 menit ya kira-kira untuk fullnya. Kemudian kita lanjut ke bagian kameranya yang gue suka banget, dimana kameranya ini memang istimewa ya karena mereka berani untuk kolaborasi dengan Zeiss. Untuk setupnya sendiri ada 3, 48 megapiksel untuk kamera utama f1.8 dengan OIS, kemudian 13 megapiksel telefoto dengan 2 kali optical zoom, kemudian 13 megapiksel untuk ultrawide-nya. Untuk video ini bisa nge-record sampai dengan 4K 60 fps, walaupun yang gue rekomendasikan tetap 4K 30 fps. Kemudian untuk selfie kameranya ini 32 megapiksel, cukup besar ya, khas HP selfie lah. Untuk videonya sendiri hanya Full HD 30 fps untuk mentoknya. Jadi dia punya hasil foto ini tajam, tone warnanya cakep, ready to post bisa gue bilang. Bagian potretnya juga rapih, tone warnanya unik karena ada fitur lainnya seperti Zeiss Biotar itu. Kemudian ada lensa ultrawide ini dimana karakteristiknya mirip sama lensa utama. Begitu pula dengan telefotonya. Untuk kondisi malam ini gue cukup suka juga karena foto yang dihasilkan ini sangat bagus ya. Dimana untuk kondisi ekstrim low light sekalipun by default hasilnya itu bisa terang. Fitur-fitur lain juga cukup lengkap, dimana yang paling gue sering pakai ini super zoom buat bulan ya. Coba jalan. Oke, jadi inilah perekaman Vivo X60 di 4K 30 fps. Kerasa ya perbedaan. Ini awannya memang lagi nggak ada sih. Jadi ini Full HD 60 fps di Vivo X60. Biasa satu tangan. Kestabilannya seperti ini. Jadi ini ultra stabilnya di Vivo X60 dan dia ini di Full HD 60 fps ya kayaknya. Kita bakal bedain juga untuk yang Full HD 60 fps biasa. Oke, jadi ini Full HD 30 fps di Vivo X60. Kita bakal lihat untuk stabilisasinya dan audionya juga ya, gimana hasilnya. Kalau ini ultra wide nya di Full HD 30 fps maksimal. Satu tangannya. Kamera depannya nggak stabil ya, sangat disayangkan. Kita tes pakai
sepeda untuk kamera depan Vivo X60. Kita bakal tes 4K 60 fps nya ya. Di Vivo X60 kita jalan pakai sepeda. Kita lihat kestabilannya. Satu tangan ya. Fitur-fitur lain di HP ini ada fingerprint di dalam layar dan kecepatannya cukup akurat dan juga cepat. NFC ada dan UFS 3.1. Jadi kalau kita masuk ke kesimpulan, HP ini gua rekomendasiin buat pengguna yang cenderung mementingkan kamera tapi juga mementingkan performa ya. Jadi performanya masih gue bilang sangat luas. Di berbagai kondisi kameranya ini bisa menghandle dengan baik dan semua hasilnya itu udah ready to post. Yang jadi catatan gua ialah rekaman video, dimana perekaman video ini di kamera depannya khususnya ini nggak ada stabilisasi. Selain itu kalian mungkin bisa mempertimbangkan speakernya yang belum stereo, kemudian nggak ada fitur wireless charger. Dan kalau kalian nggak masalah dengan itu, gua sangat merekomendasiin karena harganya juga udah di 4 jutaan. Oke, sekian untuk full review Vivo X60. Gua Iqbal dari Recotech pamit. Wassalamualaikum.